Saya ada yang sudah tahu saya? Saya survivor kanker serviks. Saya ingin menyaksikan ceritanya mulai dari 2017 saya mengalami 2016 awal 2016 saya mengalami perdarahan. Dalam pemeriksaan dokter akhirnya menyimpulkan bahwa saya divonis kanker serviks stadium lanjut, stadium 4. Ya, saya putus harapan dan saya tidak mau melanjutkan pengobatan kedokteran karena yang saya baca bahwa stadium itu tidak ada yang sembuh. Kesembuhan itu tidak pernah ada. Jadi saya tidak berobat, tidak melanjutkan berobat, saya pasrah, tidak mau kemo, disuruh kemo. Waktu itu operasinya juga sudah tidak bisa dilakukan karena ada perlengketan, semuanya udah membusuk jadi satu di dalam katanya. Ya memang keadaannya sudah seperti itu, tapi kalau secara fisik dari luar saya masih bisa lah jalan, bangun gitu, masih bisa. Kelihatannya dari luar cuman ciri-cirinya perdarahan membusuk, kulitnya hitam, kuku-kuku mulai busuk dan rambut-rambut rontok, tapi masih bisa kalau jalan keluar sedikit-sedikit, bekerja sedikit masih bisa. Waktu itu saya agent asuransi, saya sudah terbiasa ngomongin mengenai kematian sama nasabah-nasabah saya. Dan saya ya betul, saya tarik nafas, saya mengatakan ini saatnya bahwa saya yang harus mengalaminya. Jadi saya bersiap. Yang saya lakukan waktu itu hanya saya pikir sudah waktunya saya bisa mendekatkan diri sama Tuhan, saya bisa memperbaiki diri, itu aja. Jadi saya bersyukur aja. Kalau orang lain kecelakaan meninggal atau apa tiba-tiba meninggal, saya setidaknya saya tahu sebentar lagi saya akan pulang itu. Jadi dalam keadaan bersyukur itu saya tidak mau berobat, tapi saya tetap berusaha. Ibu saya orang Bali, saya orang Bali asli, kita biasa pakai pengobatan tradisional, loloh segala macam. Kalau orang Bali bilang loloh ya. Ya saya minum aja apapun yang dibuatkan ibu saya, suami saya, keluarga saya yang terdekat kasih tahu apa aja saya mau. Saya minum aja, tapi cuman saya untuk kalau yang keluar uang tapi tetap meninggal saya nggak mau itu. Kan soalnya tetap meninggal kan, karena saya agent asuransi, saya sudah sering membantu teman-teman yang akhirnya ujungnya meninggal dalam penderitaan yang panjang. Jadi saya bilang sama suami saya waktu itu, Aji bersyukur aja, Aji ikhlas aja ya, daripada saya minta tolong. Waktu yang saya sedikit ini saya nggak mau dalam penderitaan. Jadi sama-sama ikhlas, saya ikhlas, dia ikhlas. Saya nggak mau menderita sebelum saya pergi. Jadi itu keikhlasan seluruh keluarga sebenarnya, berat sekali sebenarnya. Tapi ternyata waktu berlalu, hari-hari berlalu, harusnya beberapa bulan saya nggak ada. Kalau menurut prediksi waktu itu, tapi berlalu 1 tahun, 2017 masih hidup saya. Ya, itu aja udah bersyukur. Oh, saya Natal bisa lewatin, saya bersyukur. Dan mulai tahun baru, ceritanya waktu perjalanan itu udah banyak yang prospek saya ini itu ya udah biasa. Kalau mahal saya nggak mau. Kalau yang lumayan harganya bisa, saya mau beli. Nah, waktu Januari itu saya masih jadi agen asuransi tapi nggak aktif. Saya masih dapat reward untuk pergi ke Jakarta. Jadi saya pergi ke Jakarta. Kira-kira saya minta suami saya antar ya, mungkin lagi sekali aja, saya bilang. Suami saya bilang, aduh kamu ini diam apa di rumah? Dia bilang, ya lebih sekali aja anterin ya. Dia mau anterin saya pergi. Berarti saya pergi ke Jakarta nggak minum ramuan yang dibuatin ibu saya itu. Benar, ternyata di Jakarta saya mengalami sakit perut yang hebat sekali, perdarahan, gumpal-gumpal banyak sekali. Saya pikir ini sudah waktunya, karena biasanya baca kan gitu, kalau serangan berikutnya itu pasti nggak akan lama. Saya menulis di Facebook waktu itu, jika waktu saya sudah sampai di sini, saya tetap bersyukur karena saya sudah bisa memperbaiki diri. Orang lain nggak tahu kapan dipanggil, saya bisa.
Waktu itu leader sponsor saya yang sekarang itu membaca, mungkin ibu sakit apa gitu, dia tanya ibu saya bilang saya cerita sepanjang lebar. Kalau nyeritain ya pingin nangis lagi ya. Semangat Bu. Udah sehat. Jadi saya cerita, dan saya bilang, ada Bu, kita punya produk bagus, tapi saya nggak tahu apakah ini bisa, karena kan udah parah banget. Yang stadium 4 itu ada juga sih Bu yang bisa selamat, masih bisa bertahan sampai sekarang. Dia bilang, ibu mau coba nggak? Saya langsung, ibu harganya berapa? Dia kasih saya paket-paket gitu, oh cuma 4 jutaan gitu kan. Langsung saya transfer aja, nggak tanya suami, nggak tanya siapa-siapa. Saya bilang, iya Bu, saya mau coba aja, karena selama ini kan saya pakai aja apa aja yang bisa, harganya nggak begitu mahal, saya beli. Jadi waktu itu ditransfer, beberapa hari kemudian datang, barangnya nggak sesuai banget dengan harapan ya. Jadi kalau teman-teman nganggap saya percaya, itu juga enggak. Saya sama sekali nggak percaya. Tapi saya terbiasa disiplin. Pakai apa aja disiplin. Sebenarnya apapun waktu itu tidak ada harapan. Apa yang bisa dipercaya untuk seorang kanker, survivor kanker stadium 4? Loloh yang dibuat oleh ibu saya, apa saya percaya juga? Enggak juga, cuman ketaatan aja. Cuman kasihan ya, ibu udah bikinin. Ibu saya usianya 80 tahun, dia dalam keadaan putus asa juga, anaknya akan lebih dulu meninggal dari dia kan. Jadi saya minum aja, menyenangkan. Suami saya buat apa, saya menyenangkan aja, seneng, bukan karena percaya, tapi ya mau aja lakukan. Begitu dapat barangnya, bioglas itu nggak sesuai banget ya, tapi karena disuruh suling airnya, saya bikin aja, jadi saya suling airnya, saya minum, saya mulai baca-baca, pelajari produknya. Waktu itu kan nggak pelajari, pokoknya mau aja awalnya. Setelah beli baru pelajari, baru pakai. Terus saya baca-baca, akhirnya waktu itu sambil saya menterapi diri saya baca-baca kanker itu disebabkan radiasi segala macam itu ya. Saya takut nanti anak saya kena radiasi, saya beliin anak saya kalung, gitu ceritanya. Saya beliin suami saya, jadi akhirnya bukan saya aja. Waktu itu bapak saya juga kanker prostat, udah 16 tahun dirawat dokter yang nggak sembuh-sembuh, sudah pakai kateter ya, udah tua ya. Jadi kita semua saya kasihin airnya, begitu saya buat gitu, hanya jadi yang saya kerjakan kan udah nggak kerja ya, udah tutup kantor, saya nggak kerja di rumah, kerjaan saya nyuling air aja, yang seperti ibu bilang, yang pakai corong tuang gitu, itu kerjaan saya. Lalu saya kasih anak saya kasih suami saya kasih ibu saya minum sendiri. Ternyata hal pertama yang terjadi, saya nggak ada perubahan apa-apa. Lolohnya masih saya minum, jus sirsanya masih saya minum jus sirsa waktu itu, loloh kunyit saya minum, air daun sirsa, semuanya saya minum, air bioglas saya minum, pakai kalung, pakai bioglas ya, pakai udah gitu malamnya minum glukola, semua saya minum. Anak saya yang sakit bronkitis sesak napas dari kecil, itulah yang pertama kali ada perubahan, nggak pernah kumat sesak napasnya itu. Jadi suami saya yang suka ketawa-ketawain kalau saya bikin gitu, dia bilang, kan dia nggak percaya, tapi saya kasih air kan, saya kasih air banyak-banyak tuh, dia kasih tahu anaknya, ya minum aja biar mama seneng. Kan soalnya udah sekarat nih kan, udah ngomongnya, turutin aja gitu maksudnya kan, biar mamanya seneng gitu. Iya, memang gitu. Jadi mana bu suami bu? Itu di belakang. Ya, jadi akhirnya dia minum semua, sembuh anak saya, nggak pernah kumat. Terus ini suami saya ini memang dia juga sebenarnya sakit, tapi sakitnya nggak begitu parah, jadi kita nggak anggap begitu, nggak terlalu anggap gitu. Sakitnya sering sakit pinggang ya, sering sakit pinggang tulang belakang itu, jadi biasanya dia ahli sekali, nggak dokter, tapi selalu bawa obat penghilang rasa sakit di kantongnya. Kalau dia rasa sakit langsung minum gitu. Jadi dia tuh penderita HNP yang selalu minum, tapi nggak kelihatan karena selalu minum penghilang rasa sakit. Nah, karena selalu minum penghilang rasa sakit, rupanya dia
ginjalnya bermasalah, jadi banyak alergi. Dia banyak alergi kayak eksim gitu. Nah, kira-kira 2 bulan atau 3 bulan setelah kita konsumsi air bioglas itu dan kalung tanpa glukola, waktu itu dia sama sekali itunya hilang, eksimnya itu hilang, sembuh dia. Dia merasa gatal-gatal, oh ya Aji juga gatal-gatal di kepalanya hilang gitu. Mulai dia udah tambah percaya kan, cowok kan gitu nggak percayaan kan, saya ini pokoknya nggak ada logikanya gitu kan. Terus dia percaya, akhirnya dia buatin saya alat untuk mengalirkan air yang tadi dibilang galon bioglas itu dia buatin. Sejak itu lebih mudah saya, lebih mungkin jadinya rutin minumnya lebih baik. 5 bulan kurang lebih sejak saya minum air bioglas itu perdarahan saya bersih dan saya bisa beraktivitas normal lagi. Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan. Nggak sangka ternyata saya hidup sampai sekarang. Jadi jangan tanya bahwa ibu yakin sudah sembuh dari kanker. Saya tidak pernah melakukan pemeriksaan apapun sejak saya memutuskan tidak akan melanjutkan pemeriksaan. Jadi saya juga nggak tahu sekarang apakah saya masih sudah bersih atau enggak. Saya nggak pernah ke dokter lagi. Intinya pokoknya saya masih hidup sampai sekarang ini. Dan sehat. Gitu. Dan sehat ya Bu ya, bisa Kelihatannya sehat ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Sampai sekarang saya masih melakukan terapinya. Mungkin ada teman-teman yang sering inbox saya, Bu saya kok nggak ada perubahan Bu, atau pasien atau member saya nggak ada perubahan. Intinya yang saya lakukan apa? Saya konsisten sekali dengan terapinya, saya disiplin sekali, saya rajin sekali, saya nggak pernah lengah. Kecuali kadang-kadang saya nakal. Kalau pas nakal itu memang benar, kesehatan kita itu tergantung kedisiplinin kita. Begitu saya nakal, yang saya lakukan, kalau mau tanya ya nanti tolong di share. Yang saya lakukan apa? Saya nggak makan nasi, saya nggak konsumsi gula, saya nggak gluten atau tepung, semua karbo saya tidak minum, tidak makan. Dan saya waktu masih sakit saya minum air daun sirsa, jus sirsa, kunyit kuning ekstraknya, sama glukola sama bioglas. Kalau saya nakal pernah tahun 2017 Desember saya udah bersih, saya merasa udah sembuh. Saya nakal makan kue itu waktu Natalan banyak kue ya, langsung perdarahan lagi saya gitu. Jadi itu pengaruh sekali. Mungkin belum sembuh atau belum sempurna gitu, tapi kadang-kadang sekarang saya udah mulai nakal makan nasi nggak flek gitu. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Bintang. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mungkin testimoninya banyak banget, tapi memang dari awal harus diceritain. Sekarang akhirnya ayah saya sudah nggak pakai kateter lagi, anak saya nggak pernah nebulizer lagi, suami saya nggak pernah sakit pinggang lagi, nggak pernah keluar alerginya lagi. Kami semua sekeluarga sudah 1 tahun 8 bulan tidak ke dokter. Kalau demam hanya pakai bioglas aja. Betul-betul semuanya bioglas.